Ke depan akan 85%. Pak Jokowi ini akan menjadi presiden dengan approval rating tertinggi sepanjang sejarah. Begitu. Dan karena itulah saya yakin siapapun yang didukung Pak Jokowi akan menang. Ramalan saya 2 calon. Malahan ini 2 paslon. 2 paslon. Antara friendly match atau Friendly El match Clasico. Enggak. Kalau orang bilang lu minimal 3 calon, ini 4 calon, 3 calon, enggak. Saya optimis bisa. Tetap 2 calon ini. Dan 2 calon itu adalah friendly match. Friendly match. All Jokowi's men dong. Iya dong. Menarik Udah nih. ini mah. Nah, di tiap provinsi ini Mas Muni nih, pasti kan beda-beda nih. Beda-beda. Iya kan? Yang mengerucut dan menguat tuh siapa aja? Ya 3 nama tetap. Siapa Pak aja? Prabowo, Pak Erlangga, dan Pak Ganjar. Yang namanya relawan Jokowi ya harus ikut komando Pak Jokowi. Kalau ikut komando yang lain berarti bukan relawan. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Bro, malam ini Yes. kita kedatangan biangnya ketum relawan. Biang keladi ya. Biang keladi. Provokator. Biang Nah, ini mantep ini. Provokator sejati nih. Iya, iya. Lu mau tau gak siapa? Siapa sih? Budi Aris Setiadi, a.k.a. Mas Mas Muni. Oke, siap. Yeah. Salam sehat semua yang penting. Mantap, Mas Muni. Ini udah pakai jaket musra nih. Iya, iya, iya. Iya. Karena ini tinggal berapa hari lagi ya? Musrah tinggal 6 hari. Nah, kita tuh penasaran Mas Muni. Ini nama mengerucut kemana nih? Loh kan sudah diumumkan dan memang setiap hasil musrah per minggu tiap wilayah, tiap provinsi kan sudah kami laporkan terus ke Pak Presiden. Terus? Udah berapa kali, Mas? Itu 30 30 provinsi. 30 tempat musrah. Itu 10 bulan. Hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan. Jadi kalau kita bilang waktu kampanye aja cuma 7 bulan. Nah, makanya itu. Ini 10 bulan loh kerja seluruh Indonesia. Nah, Dan nama kita yang kuat. paling rajin. Kita yang paling banyak, kecuali nggak bentrok itu yang paling datang ke semua provinsi. Mantap. Begitu. Nah, di tiap provinsi ini Mas Muni nih, pasti kan beda-beda nih. Beda-beda. Iya kan? Yang mengerucut dan menguat tuh siapa aja? Ya 3 nama tetap. Siapa Pak aja? Prabowo, Pak Erlangga, dan Pak Ganjar. Mantap. Oh, Cuman kadang-kadang kita bicara udahlah Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Ganjar, atau Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Erlangga. Gitu aja 3 nama bolak-balik di mana-mana. Di setiap musrah di beberapa provinsi. Gitu. Pak Erlangga kuat di provinsi luar Jawa. Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah. Dan Pak Prabowo juga kuat di Jawa Barat, di daerah-daerah lain. Tapi yang datang di tiap lokasi kan beda-beda jumlah orang ya kan? Ya beda-beda. Nah, itu ada yang besar, ada yang kecil, kan tergantung provinsinya juga. Begitu. Rekapnya cuma tahu bahwa ini menguat di sana, menguat di sini, tapi jumlahnya ketahuan nggak? Kelihatan Kelihatan. semuanya. Karena setiap musrah itu kan tergantung wilayahnya. Yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya puluhan ribu yang hadir. Gitu. Di Makassar puluhan ribu, di Bandung juga. Gitu. Terus di Provinsi Kaltara, Gorontalo yang penduduknya sedikit ya sekitar 2.000-3.000-an yang hadir. Tapi menurut saya ini bagian dari laboratorium politik, eksperimen politik kita. Mas, untuk ini mewarnai demokrasi. gua harus nanya nih. Yakin nggak rekomendasi dari si musra ini nih nanti nih langgamnya itu sama dengan yang dicalonin sama PDI Perjuangan? Loh bukan begini, musrah ini kan bukan underbow 1-2 partai. Yes. Terus? Musrah ini kan semua kekuatan politik. Oke. Jadi gini loh, yang kita bersyukur dan sedikit bangga, tanda kutip, bahwa apa yang dihasilkan musrah itu adalah nama-nama yang akan menjadi epicentrum di 2024. Berarti nggak meleset juga dong, kalau bahasanya polisi ini presisi juga nih produk musrah gitu. Apa yang kita rekam di masyarakat, apa yang kita rekam di seluruh Indonesia, ternyata toh makin dekatin pemilu, makin mendekati pencapresan, kok nama-nama ini ya yang betul-betul ada di epicentrum 2024. Gitu. Ya, sebenarnya Di kan 30 nggak beda provinsi juga, itu kan? ya? Iya. Nggak beda juga dengan hasil survei yang Nggak berbeda jauh. Iya kan tiga Gitu. besar Kita nggak mau juga bilang kita berbanding-bandingin dengan hasil survei. Kalau survei kan punya metodologi dan secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kami ini kan memang siapa yang datang pada waktu itu kita menyelenggarakan musrah ya dia yang berhak.
Nah sekarang menggunakan hak pilihnya. begitu. Mas Muni ngapain juga mau musrah kalau misalnya nanti hasilnya Iya, juga sama iya. aja sama yang Enggak udah juga, dideklarasiin. ada beberapa perbedaan lah. Yang pasti nama capres yang sudah dideklarasikan paling awal, Pak Anies Baswedan, nggak ada. Iya, nggak mungkin lah. Nggak ada, ya nggak ada. Itu kan beda dengan hasil survei. Kalau bilang sama persis ya enggak lah, berbeda gitu. Nih Mas Muni kan ucuk kasih rekomendasi nih Iya. ke Pak Jokowi nanti nih. Iya. Pak Jokowi ngumumin nggak? Jadi kalau soal Pak Jokowi mau ngumumin mana yang dia dukung, ya tunggu aja. Iya nanti kan 14 ini. Tunggu aja Pak Jokowi mau kemana. Oke. Jadi tanggal 14 Mei itu hari-hari yang menentukan. Kemana arah dukungan Pak Jokowi akan diberikan. Nah, tanggal 14 Pak Jokowi kemana tuh, Mas? Nah, kalau menurut saya, Pak Jokowi hampir pasti, bukan saya pastikan di tanggal 14 Mei, Pak Jokowi arahnya adalah ke Istora Senayan Iya, Jakarta ke lokasi musrah. untuk rakyat. Iya, udah tahu. Maksudnya itu digodain nih. Mas Muni Begitu. digodain sama Pak Darsum nih. Ya, Nggak, maksudnya jadi- arahnya Pak Jokowi itu nanti di tanggal 14 itu pas ngumumin itu sama nggak nih sama yang dideklarasiin sama si itu Oh. koalisi. Ya kalau soal itu jangan tanya saya dong, tanya Pak Jokowi langsung dong. Karena buat Lah kan saya rekomendasinya kan Loh, dari iya, Musra. kita kasih rekomendasi. Iya. Pak Jokowi mau menentukan Nama-namanya arah kemana, ya ada nanti kita 3. lihat, gitu. Oke. Tapi yang pasti, Sama nggak nih? Ini kan oh urutan sama dong, nggak sama. mungkin beda. Nggak maksudnya, ya pasti kan nama yang diantara 3 nama itu. Nggak takutnya nanti Pak Jokowi tiba-tiba di belakang ngomong gini, Mas Muni, ini yang nomor 1 ini kayaknya bukan ini yang harusnya yang nomor 2 yang nomor 1. Nah, ya itu kan nantilah dinamika berikutnya. Kalau politik itu kalau semua udah terang ya udah. Jadi nggak seru lagi ya? Nggak seru Jadi nggak seru lagi. Iya, berarti belum final itu ya, masih ada dinamika di belakang. Ini Makanya- iya. kalau pertandingan ini baru semifinal ini. Oke. Kalau saya ibaratkan ini ada chapter-chapter ya. Chapter 1 itu koalisi partai. Bagaimana koalisi partai ini terbentuk. Chapter 2 ini pasang memasang. Oke. Jadi capresnya siapa, cawapresnya siapa. Utak-utik nih ya? Otak-atik. Lagi Nah, utak-atik, baru chapter oke. ketiga pemenangan. Nah, ini kan baru masuk chapter 2 ini. Baru kotak-atik pasangannya. Sampai sekarang belum putus kok. Pak Anies juga siapa? Cawapresnya belum putus. Belum. Pak Nanti Prabowo belum putus. last minute kalau feeling gue sih. Pak Ganjar juga belum. Iya. Jadi kan belum selesai gitu loh. Ini kan proses yang harus kita lalui. Gatuk ini nih. Memaket-maketkan pasangannya. Oke Mas Muni, gue setuju. Tapi kan capresnya kan udah dideklarasikan. Loh iya, capres dideklarasikan itu kan wewenang Oke deh gini nih. partai politik. Nggak Nah apa-apa. benar. Iya. Itu haknya partai politik untuk mencapreskan warga negara Indonesia. Berarti- yang menurut mereka layak kan gitu. Merah kata Jokowi, merah kata Oh Projo. iya, kalau Projo kan jelas garisnya kita satu komando tunggu perintah Pak Jokowi. Berarti sama dong sama nanti satu langgam sama PDIP. Kan kalau PDIP itu kan merah kata PDIP, merah kata Jokowi juga kan. Oh ya kita nggak tahu kalau itu tanya. Iya. Saya nggak bisa mengomentari yang lain. Tahu, makanya jaketnya dia putih, dia yang belum merah ini. Jaketnya ini. Dia putih. Kita bajunya putih kan. Oke, Pak oke. Jokowi. Tapi kan sinyal-sinyal dari Jokowi kan sebenarnya dari dulu udah ketahuan bahwa dia maunya yang rambut putih itu. Loh iya kan. Walaupun ada yang lain mungkin ya Ya, cadangan aja ya, gitu ya. publik boleh juga menafsirkan itu. Nggak ada yang gini loh. Di Indonesia masa menginterpretasi nggak boleh sih. Iya, bebas aja kan. Bebas saja. Itu Termasuk juga Pak Jokowi memberikan body language ke Iya. Pak Prabowo. Atau seolah-olah endorse ke semuanya ya itu sah-sah aja. Itu juga atau ke semuanya gitu. Itulah kerennya politik, men. Ya tapi kan gini loh, maksudnya kan dulu masyarakat, apalagi relawan ya, itu nangkepnya bahwa Jokowi itu maunya Mas Ganjar. Nah sekarang setelah Mas Ganjar dideklarasikan oleh Bu Mega, kenapa kita jadi bingung gitu loh? Loh. Dulu kan maunya kan ngedesak nih Bu Mega, segera, cepet Nah, Mas, Mas Ganjar keluar namanya. Ya Begitu udah keluar, kok malah kayaknya bukan. Masih nyari-nyari ini lagi kan kita gitu. kan mesti tanya langsung sama Pak Jokowi. Kalau saya sih udah bilang sama Pak Jokowi, Pak. bisik-bisiknya Ya kita nunggu perintah Bapak, Pak. Dan perintah Bapak langsung ke kuping saya. itu nanti tanggal 14 itu. Kita nggak tahu kalau soal tanggal. Masa kita ngatur waktunya Pak Jokowi. Karena waktu kan biar substansi satu hal, waktu hal lain. Itu kan chapter lain lagi tuh, variabel lain lagi. Substansinya apa, waktunya kapan. Yang pasti semua indah pada waktunya. Karena Mas Iya. Muni nih, karena tanggal 14 ini emang kayaknya tanggal keramat. Karena apa? Ada parpol aja juga
melangkahnya itu nunggu nanti nih. 14 Mei. Itu itu. makanya itu langsung Kebetulan oh orang nih. Indonesia kan suka yang serba kebetulan digotak-gatikin. Oh ini kebetulan gitu. Enggak lah, yang pasti kita sih menginginkan bahwa legasi demokrasi Pak Jokowi ini prototipenya ada di Musra. Nah, Pak Jokowi kan ingin kalau legasi infrastruktur, legasi pencapaian-pencapaian bidang yang lain kan ada monumennya. Nah, di dalam demokrasi, dalam merawat demokrasi ini, Pak Jokowi ini menghadirkan, memproduksi yang namanya musyawarah rakyat. Apa esensinya musyawarah rakyat adalah bagaimana rakyat dilibatkan dalam proses politik yang lebih jauh. Karena intinya demokrasi kan partisipasi rakyat. Nggak mungkin demokrasi tanpa partisipasi rakyat itu kosong. Gitu. Benar. Tapi ini loh bro, tanggalnya ini loh, tanggal 14 Mei. Kenapa dipilih tanggal 14 Mei? Ada hubungannya nggak? Ya karena tempatnya nggak bisa. Ini 25 tahun yang lalu ada kejadian besar loh. Apa tuh? Tanggal 14 Mei. Iya apa? Yang bikin... Oh itu kebetulan aja 13-14 Mei. Bukan 14 Mei juga, 13 dan 14 Mei. Ya, kan ujungnya 14 Itu Mei ada kan. kerusuhan di Ada kerusuhan, konsulat. banyak kan. Enggak. Ya itu kan bukan 14 juga, dia 2 hari, 13-14. Kalau baca sejarah juga jangan satu hak, jangan satu kata. Makanya nyebutnya kan 13-14. Tapi itu kan isunya tuh mengarah kepada Apa? sosok satu orang. Mau sebut Enggak lah, namanya kebetulan aja. Tadinya kita mau tanggal 21 Mei. Iya. Bapak bilang, Bapak mau ke Tokyo menghadiri undangan G7 di Jepang. Pak Pres mau berangkat tanggal 18 sampai 21 Mei ke Jepang. Karena diundang oleh pemerintah Jepang sebagai tamu dalam pertemuan meeting G7 di sana. Soal jadwal aja. Tapi yang pasti bulan itu ya. Mei. Berarti takdir itu ya. Takdirnya tanggal 14. Iya, 14. Iya. Nah pilihan kita tanggal 14 atau mundur lagi tanggal 28, udah kelamaan lah saya pikir. Udahlah kita tanggal maju aja 14 biar cepat. Karena kalau ininya udah putus kan selesai tugas musyawarah rakyat Indonesia, kita sudah sampaikan hasilnya. Ada kisi-kisi nggak? Ada bocoran dikit-dikit, Nggak bocoran ada. tipis-tipis gitu? Nggak ada yang bocoran, nggak ada yang rahasia, semua terbuka. Semua terbuka untuk umum. Panggungnya ini panggung terbuka. Gitu loh. Nggak ada yang kita sembunyikan, nggak ada yang kita... Jagoannya siapa gitu, apa yang gue penasaran itu, men, sama apa enggak gitu loh. Ini se-Indonesia nunggu soalnya Iya, bukan kita doang. kata Mas Sinton nih, Iya. kata Mas Sinton, gerakannya selanggam enggak gitu loh, Iya. sama yang merah tuh, Iya, enggak. iya. Nah itu kan yang menarik kan, sampai ada partai yang warna biru kayaknya nih, dengar-dengar enggak, gua mau nunggu dulu nih 14 nih, gitu loh. Arahnya Pak Jokowi apa? Ya, bagus dong. Iya emang bagus, sekarang Ini kan loh. approval ratingnya 82%. 85 nanti ya. Hah? Dalam Setelah musrah 85? Enggak. Oh. Ke depan akan 85%. Pak Jokowi ini akan menjadi presiden dengan approval rating tertinggi sepanjang sejarah. Iya. Begitu. Dan karena itulah saya yakin siapapun yang didukung Pak Jokowi akan menang. Gitu. Nah itu satu Indonesia, makanya kan nungguin di tanggal keramat ini. Bro, iya dong. Ini musrah ini kan susah proses nih, bottom dikeluarin. up yang luar biasa. Saya udah membayangkan nggak ini musrah ini 10 bulan. Iya. Memang diinisiasi oleh 18 relawan awalnya. Tapi bayangkan kalau di 30 provinsi itu kita bikin kan ada relawan lokal. Yang kita identifikasi ada 35 sampai 50 per provinsi kita bikin. Ya, berarti udah 1000-an relawan Jokowi di seluruh Indonesia. Misalnya kita bikin di Palembang, Sumatera Selatan, di Jambi, di Kepri, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, itu kan melibatkan relawan lokal juga. Relawan Jokowi yang tingkat lokal ya. Iya. Gitu loh. Dan jumlahnya udah ribuan ini. Itu idealnya. Tapi ada yang nggak ideal. Ada yang ngomong juga. apa tuh? Sorry Mas Muni, dia bilang udah nggak relevan lagi itu musrah. Karena itu si rambut putih udah diumumin duluan itu sama si merah, gitu loh. Oh, soal relevan nggak relevan atau tidak itu kan soal bagaimana rakyat memaknai satu peristiwa politik. Kan yang ditunggu oleh rakyat kan perintah Jokowi. Sekarang bagaimana menempatkannya? Kalau soal pencapresan Pak Anies sudah dicapreskan, Pak Prabowo sudah dideklarasikan sebagai capres, Pak Ganjar juga dicalonkan sebagai capres oleh PD Perjuangan. Kenapa rakyat masih menunggu Pak Jokowi? Musrah ini kan menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi. Masa nggak relevan? Saya balik tanya, logika yang bilang, oh nggak relevan lagi, siapa yang bilang? Kalau nggak relevan berarti Pak Jokowi nggak punya pengaruh dong. Gini, gue ketemu di tengah. Pada waktu tanggal 21 April lalu,
yang ngumumin si rambut putih itu adalah kan ketumnya. Nah, Nah, nanti di musra ini bisa jadi nanti yang ngumumin si rambut putih itu adalah Pak Jokowi. Bisa klop kan? Ya Jadi semuanya relevan itu, tuh semua. semuanya serba mungkin. Ya. Makanya dalam politik itu orang tanya begini, oh mungkin nggak Mas Ganjar? Ya mungkin. Mungkin nggak Pak Prabowo? Mungkin. Mungkin nggak Pak Erlangga? Mungkin. Semua serba mungkin. Gitu loh. Yang tahu banyak Pak Jokowi. tapi firasat gua sih kayaknya nggak mungkin yang terkait dengan tanggal 14 Mei itu loh, 25 tahun yang lalu. Bukan nanti ini misalnya nih. Iya. Misalnya cukup Iya. Mas Muni ngasih ini rekomendasi musra internal, terus tiba-tiba Pak Jokowi dibaca. Oh ternyata kok misalnya nih, ini kan mungkin kan. Ya, nomor 1 ini bukan si rambut putih. Yang nomor 1 itu adalah si 08 misalnya Adalah, nih. gini Pasti loh. nggak akan diumumin dong sama Pak Jokowi. Ini banyak hal yang tidak kelihatan di permukaan. Dalam politik kan begitu, kadang panggung depannya, panggung belakangnya berbeda-beda gitu. Dan kita merasa yakin bahwa yang penting kan gini loh, saya selalu berpikirnya gini, emang Pilpres 2024 cuma mikirin capres cawapres apa? Kalau menurut saya enggak dong. Tantangan bangsa Indonesia ke depan bagaimana? Kita rumusin. Ini bukan sekedar milih orang, ini milih agenda kebangsaan dalam 5-10 tahun ke depan, terutama menghadapi 2038. Ini masa-masa Indonesia betul-betul di persimpangan jalan akan menjadi negara maju atau tidak. Gitu loh. Karena banyak negara yang salah kelola. Malah kita terjebak jadi negara kelas menengah, terjebak dalam middle income trap. Ini bahaya. Jadi maksud saya gini loh, kita nih harus berhenti. Bukan berhentilah, mengurangi debat mengenai orang. Lebih baik kita bicara soal ini 10-13 tahun ke depan ini bangsa ini mau dibawa kemana. Apa hal-hal yang strategis, programatis untuk menuju atau melepaskan diri Indonesia dari jebakan kelas menengah. Pendapatan kelas menengah. Dan kita saatnya untuk menjadi negara maju. Itu di 13 tahun terakhir ini. Nah, kalau enggak pengalaman kita kayak negara Amerika Latin. Kita memuja demokrasi, cuman orang pemerintahan yang nggak solid, ya akhirnya kita terjebak menjadi negara. Menurut Mas Muni nih, terjebak di middle income trap. capres-capres sekarang ini udah ada yang seperti itu belum? Jual ide? Atau gini, kan apa yang disampaikan oleh Mas Muni tadi kan sebenarnya udah dikerjain sama Pak Jokowi kan, 10 tahun ini nih. Nah sekarang kan kontinuitasnya ini kan. Nah ini sekarang justru itu apa yang penting, sudah fondasi yang penting sudah dilakukan oleh ini. Pak Jokowi, infrastruktur dan lain-lain, kan dikebut luar biasa. Nah tetapi kita menghadapi tahun-tahun yang menentukan ini hingga tahun 2038. Dari tahun 2024 sampai 2038 ini atau 13 tahun nih, ini tahun-tahun menentukan apakah Indonesia bisa lompat jadi negara maju atau terus terkubang sebagai negara kelas menengah aja. Berarti yang dikatain Mas Muni itu tadi, kuncinya itu dalam 13 tahun ini jangan sampai salah pilih pemimpin. Itu. Bener kan? Jangan sampai Ya, bukan hanya jangan salah pemimpin, jangan sampai kita ini jadi mundur. Iya, Karena salah salah- lagi salah kan mundur pilih. kita. Kita mundur Maju, ibaratnya kan? sekolah udah kelas 6 SD, Iya. udah mau SMP, mundur lagi kelas 3 SD. Itu kan karena salah pemimpin kan? Makanya Gitu. siapa yang Pilih cocok pemimpin. ini kan? Jadi harus ada pemimpin ke depan ini menurut saya di 2024 pasca Pak Jokowi ini harus yang juga berpikirnya melompat kuantum. Nggak bisa kita berpikir biasa-biasa aja karena tantangan kita besar. Gitu loh. Ini masa paling strategis Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Begitu. Jadi nggak main-main ini, bukan soal dukung A, dukung B, anti ini, enggak itu dong. Nah, iya, memang landasan Nanti berpikir kan ini tadi itu udah kan. bukan siapa yang mampu menjawab. Kita kan nggak bisa terjebak romantisme belaka. Harusnya- Romantisme masa lalu, oh begini. Kita lihat masa depan, bukan masa lalu. Ini benar. Jadi harusnya during itu tuh antara ini sekarang sampai nanti tanggal 25 November harusnya kan ya adu ide aja. Nah, ini ada 6 bulan, ayo keluarin. Tampil di podcast salah satunya tuh capres-capres, ayo ke sini kita. Bagaimana belak-belakan. program industrialisasi kita, hilirisasi, Nah. bagaimana SDM kita, sekolah, bagaimana link and match-nya pendidikan dan pengelolaan sumber daya manusia. Karena negara maju itu syaratnya pasti SDM. Iya benar. Nggak ada negara maju itu cuman modalnya cuman sumber daya alam. SDM dan industri harus klop. Jadi SDM yang strategis yang betul-betul sesuai dengan potensi dan kekuatan kita sebagai negara. Apa resources kita yang kita punya.
begitu. Dan harus dikelola SDM dengan pikiran yang melompat. Kalau nggak kita terjebak loh. Iya, potensi Begitu. bonus demografi kita kan Nah, besar ini bonus sekali. demografi kita kan 13 tahun ini, 14 tahun ini. Nah, Tenaga kerja produktif gitu loh. Mas Muni, gue mau nanya deh, setelah musrah itu apa? Ada agenda apa? Ini setelah musyawarah rakyat Indonesia musrah ini, kita serahkan ke Pak Jokowi. Semua organisasi inisiator musrah ini kembali kepada agenda masing-masing. Dan kita menyerahkan kepada semua teman-teman untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Nah, kalau Projo sebagai organisasi, kita akan menggelar konferda di seluruh provinsi di Indonesia untuk mengerucutkan itu lagi. Udah dalam bentuknya pilihan, provinsi Projo Jambi gimana, Projo Aceh gimana, Projo Papua gimana, Projo Jawa Tengah gimana, Jawa Timur Mengerucutkan gimana. ini udah kerucut. Ya udah mengerucutkan aja. Nanti puncaknya kita akan bikin rakernas. Oh, ada lagi. Jadi yang 3-4 bulan ini kita konferda keliling Indonesia untuk semua daerah mengajukan usulan. Kenapa nggak kita kerjasama? Hah? Untuk apa? Kita fasilitasi capres-capres itu untuk berdebat ide. Oh ya itu pasti. Salah satunya adalah bagaimana Musrah bersama 2045 TV. bisa. Iya kan? Bisa. Nah ini Forumnya kan belak-belakan ini. persoalannya kan begini. Gimana? Persoalannya begini. Persoalannya kan baru capresnya doang yang kelihatan. Loh, orang-orang juga milihnya capres, yang penting kan capresnya ada Timnya. idenya Nah Pak, dulu. sekarang capresnya ini masih sibuk menentukan yang tadi masih di chapter 2 ini nih. Iya. Pasang-mamasang ini. Iya. Gitu loh. Tapi gue masih mikirin gini loh. Nanti kalau setelah ini kan ada tadi namanya ada apa? Kita kalau Projo Ada apa? akan konferda seluruh Indonesia. Nah, kalau yang projo di daerah yang nggak mau ikut instruksi rekomend dari Jokowi, kan jadi nama dong ya? Bukan Oh, projo lagi ya? enggak. Projo, kalau Projo tetap garisnya adalah tunduk pada Pak Kalau Jokowi. sampai ada yang nggak mau, berarti Oh bukan yang projo enggak ya, lagi kalau ya? enggak ya udah. Iya, udah nggak. Jadi ajo ya? Jangan nyebut Projo gitu. Kalau Projo mah semuanya, ini kan rumah besar pendukung militan Jokowi, Projo itu. Projo itu nafas politiknya itu sesuai nafas politik Pak Jokowi. Tapi kok feeling Ya, gue, namanya Mas Muni, Jokowi, kan? Pak Jokowi itu pasti akan netral di luar, di depan ini, gitu loh. Nah, itu bukan feeling Anda aja, semua feeling Nah, kita ada di sini. nggak akan mungkin kan pasti Gini. bilang, halo saya tolong pilih ini gitu, Gini nggak loh, mungkin dong. Pak Jokowi ini kan selain pemimpin politik, kader partai, dia juga pemimpin bangsa. Yang tentu saja dia milik semua kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah menafsirkan Pak Jokowi akan netral. Kita pun dari awal, Pak Jokowi nggak mungkin secara terbuka akan mendukung A, B. Oh berarti tanggal 14 nggak akan dia ngumumin dong? Oh nggak tahu kalau ada Pak Jokowi ada kejutan, kita kan juga nggak tahu. Pak Jokowi suka mengejutkan. Bukan Mas Iya, Muni iya. tiap hari WA sama Pak Ya Jokowi. justru bukan. Kalau Pak Jokowi itu mengejutkan. Mengejutkan kawan dan lawan sekaligus. Kata Mas Muni Iya, mengejutkan saya juga kadang-kadang. Kadang-kadang mengejutkan saya juga. Gitu. Jadi kawan maupun lawan juga terkejut. Termasuk saya juga sering terkejut. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Karena buat saya politik ini kan harus ada politik ini menemukan keindahannya manakala sesuatu itu Iya. tidak bisa diduga. Gitu. Oke. Gitu. Ada kejutan-kejutan, ada suatu surprise, dan juga ada hal-hal yang di luar dugaan. Kayak Liga Inggris, Liga Italia, Piala Dunia 3 menit injury time bisa gol, kan selalu ada kejutan. Gitu. Saya pikir politik juga begitu. Politik nggak beda lah dengan olahraga sepak bola, di mana banyak kejutan di menit terakhir bahkan di perpanjangan waktu. Begitu. Tapi kadang orang bilang begini, Mas Muni, tiki takanya itu udah selesai pada saat si putih itu diumumin tanggal 21 April itu. Kalau soal Pak Ganjar dicapreskan PDI Perjuangan, kita udah duga itu. Cuman waktunya aja memang lebih cepat. Kalau soal PDI mencalonkan Mas Ganjar, kita udah duga. Cuman yang bikin kejutan kan cuman waktunya kok lebih cepat gitu loh. Gitu. Yang Koalisinya belum terbentuk, udah main ini dulu, udah diumumkan. Ya nggak apa-apa, tapi kan setiap partai punya strategi. Iya. Gitu loh. Kalau PDI mencalonkan Mas Ganjar sejak awal, saya udah yakin. PDI akan mencalonkan Mas Ganjar. Gitu loh. Nah terus berarti langgamnya ini pasti akan sama ke sana kayaknya. Karena apa? Pak Jokowi nggak akan mungkin berbeda, dia kan partainya PDIP. Iyalah. Iya kan? Itu loh. Depannya kan pasti yang dipikirkan membangun
satu partai yang bisa jaga konstitusi kita ke depannya nih tetap Gini, dijalis. Indonesia dengan multipartai ini kan semua partai kan dengan segala kelebihan dan kekurangan punya keahlian masing-masing. Gitu. Kayak terus terang yang menjago legislasi ini kan Golkar. Jago legislasi ya. Kalau urusan legislasi Pak Jokowi kan sangat terbantu dengan kiprah dan peranan golongan karya partai, legal drafting dan sebagainya gitu. Nah juga partai yang punya prinsip-prinsip kerakyatan, PDI Perjuangan, Gerindra, semua partai punya nilai untuk bangsa ini. Karena demokrasi ini bagus kalau semua partai ini memiliki artikulasi yang baik bagi kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Karena kita yakin kok demokrasi ini akan bertumbuh kuat dan kita juga berharap di 2024 ini nggak usah terlalu tegang, santai aja. Begitu loh. Ini kan ibaratnya friendly match nih. Pertandingan persahabatan aja. Sebetulnya begitu ya? Begitu. Ya udah nih sekalian nih, kira-kira 2 paslon, 3 paslon, 4 paslon. Nah versinya Mas Muni apa? Gimana? Ayo kita ngeramal deh, kita utak-atik gatuk. Ini ramalan ya? Iya, ini ramalan. lah. Ramalan saya 2 calon. Malahan ini, 2 paslon. 2 paslon. Antara friendly match atau Friendly El match Clasico. dong. Wah, ini friendly match. Oh, berarti si El Clasico ini nggak lolos. Loh, ya kita nggak tahu. Gugur di ini ya. Jangan-jangan udah cedera di tengah jalan kan, nggak bisa main. Gitu. Iyalah. Kalau orang bilang lu minimal 3 calon, ini 4 calon, 3 calon, enggak, saya optimis bisa. Tetap 2 calon ini. Dan 2 calon itu adalah friendly match. Friendly match. All Jokowi's men dong. Iya dong. Menarik udah nih. ini mah. Ini menarik. Makanya Ini masih menarik. makanya masih belum dibuka dari tadi ini. Udah, kalau Karena dua friendly ini. match kan ya biarin rakyat nggak usah menghadapi pemilihan presiden ini dengan rasa takut, menyebar kebencian, mempromosikan perbedaan-perbedaan politik identitas, nggak usah lah itu. Kita santai aja. Karena apa? Demokrasi kan itu instrumen. Karena yang lebih penting kan tujuan bernegaranya dong. Bagaimana negara ini menghadapi tantangan? Kalau demokrasi kan alat aja, tools aja. Berarti Mas Muni, sarannya Mas Muni untuk Mas Anies itu adalah daripada mencalonkan menjadi Oh, presiden. kita nggak mau mencalonkan, nggak mau menyarankan kepada capres-capres tertentu. Nggak mau, biar aja nanti alamiah. Waktu aja 6 bulan kok. Atau mendingan daftar jadi ikut pilkada DKI lagi aja gitu ya. Nah, itu semua orang punya hak lah. Nggak usah disaranin, semua orang kan punya perhitungan sendiri. Daripada gugur di masal itu. Ini kan juga prediksi ya. Itu kan Iya, saya kan ramalan. Nanya saya berapa calon? Saya bilang 2 calon. 2 calon. Tapi memang kelihatannya bakal begitu sih karena 2 partai pengusung yang satu itu kan nggak cocok. Berarti siapa yang diculik siapa ini? Dua partai. Partainya. Ya, ini bukan Siti Nurbaya atau Malin Kundang ini. Oke. Tapi kalau cerita naskah ini bukan sampai engtai juga ya. Tapi ini kayak bukan bawang merah, bawang putih. Ini nggak tahu nih. Kayak kalau kasih analogi cerita-cerita klasik apa belum ketemu. Tapi yang pasti ini adalah satu titik di mana kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya. Begitu. Ya. Semua harus berpikir begitu dong. Berarti- Ini emang mau menang-menangan. Berarti Pilpres kan enggak, toh akhirnya semua juga harus bekerja sama. ada partai yang manyun ini nanti. Entah itu nanti ditinggal atau di PHP. Ya Sama- kayak dulu lagi. Dia sama harus teman nentuin koalisinya. yang mana nanti itu. Iya. Karena gini, ini logikanya saya jelasin ya. Ya, gimana Mas? Kenapa saya yakin 2 calon? Ini baru seru nih. Nah, gimana tuh? Gimana? Karena kan pilihannya, lu mau pakai semifinal apa langsung final? Nah, Kalau pakai semifinal 3 calon, 4 calon kan sama juga, pasti harus 2. Iya. Iya. Iya kan? Ngabisin anggaran lagi. Nggak langsung. Ngabisin waktu, ngabisin apa, udahlah langsung final aja. Iya kan? Tapi finalnya bukan El Clasico, men. Orang kita tahu kok. Oke. Kalau 3 calon, 4 calon itu akhirnya cuma 2 yang lolos putaran 2. Ngapain lu buang-buang tenaga waktu? Ya, itu El kan Clasico. harapannya. Tunggu dulu. Ini gue petain satu-satu ya. ya. 2 calon friendly match, all Jokowi's men. Timnya Jalan Diponegoro adalah Si Merah, terus P3, Iya, PAN. belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. PKB. Atau PKB Oh, malah belum nanti tentu, di belum tentu. Gerindra. Belum tentu. Semua belum tentu. Ini kan kita kira-kira. Oh Tadi enggak, kan kalau udah kita bilang. ngomong kotak-katiknya mana menurut saya
Pokoknya itu all Jokowi's main aja tuh. Kalau Jokowi main, kalau konstelasi politik partai, ini kadang-kadang logikanya sendiri. Tapi Prabowo versus si rambut putih. Ya, kan usahanya Pak Jokowi kan menggabungkan Pak Prabowo dan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi kan kelihatannya susah ya. Oh berarti, berarti itu Pak Jokowi lawan si si rambut putih lawan si 08 ya? Bukan melawan lah, bertanding. Bertanding, friendly match itu ya? Iya. Oke, baru. Apa ada kemungkinan yang batal itu jadi cawapres? Ya enggak lah. Enggak juga? Enggak juga. Oh, berarti goodbye bener ya? Bener. Ya kan saya cuma ini kan memprediksi. prediksi. Nanti Ya. bener nggak salah kan, kalau saya salah ya mohon maaf. Kalau bener ya jangan. Iya. Oh, belum tentu Jangan juga. lupa hadiahnya. Ya, namanya juga kita prediksi-prediksi ya. Iya. Ya kan sah-sah aja bro. Tapi Begitu. kan apa yang diomongin Mas Muni ini kan kualitasnya kan bisa Loh, kita kan kalkulasi, bukan penerawangan juga. Kita cuma menghampiri kalkulasi aja. kepastian. Dari mulai logika kita, effort yang dikeluarin, kepentingan buat partai, keuntungan buat pileknya, dan juga bagaimana kepentingan negara. Itu friendly match itu menguntungkan untuk Bohir nggak? Loh iya dong, masa 2 kali keluar sama sekali keluar kan beda. Oh, jadi lebih enak dong, Bohirnya malah lebih enak ya? Enak, pertandingan persahabatan rata 50-50 lah, bagilah udah. Oke, iya, buat pemerintah, buat anggaran pemerintah, Semua buat dong. pelaksana, buat Bohir, semuanya lebih enak. Lebih enak. Buat rakyat juga lebih enak. Dan buat rakyat juga enak, terhindar dari politik kebencian kan. Kalau friendly match kan enak dingin kan. Gitu. Sekali-sekali lah, dong 2014, 2019 sudah terlalu panas ya. Berarti ini yang capres-capres pada nari-nari pada gitu nanti dulu lah. Itu nanti juga Bohir juga nanti kan? Kalau menurut Gramsci ini masih war of manuver, belum war of position. Mantap. Ini masih perang manuver aja, manuver sini, silat sini. Kalau silat ini masih pencaknya, belum pukulannya. Oke. Begitu, masih nari-nari aja. Wow, kayaknya mau mukul padahal belum mukul. Begitu loh. Ini kayak nari-nari di depan Bohir gitu ya, yang paling Ya cantik semuanya siapa? kan lagi mau narik rakyat, simpati rakyat, semua stakeholder politik dan lain-lain. Gitu. Oke. Begitu. Tapi buat kita sih, kita optimis lah. Ini juga pengalaman baru buat kita. Karena gini, saya tantang semua teman-teman kebetulan saya kan di FISIP UI kan saya tantang. Ada nggak modelnya nih pertandingan 2024 dalam rumus politik di dunia? Ada nggak? Incumbent-nya tinggi, sementara dia harus suksesi. Iya. Itu gila loh itu. 80 berapa? 2%. 82%. Kutukan periode kedua dihilangin sama Hilangin Pak apa Jokowi. Jokowi? Nah Gila sekarang loh. coba, ada nggak teorinya di seluruh dunia? Bebek lumpuh itu ya. Iya, Lemdak itu nggak Ada. ada. Ada presiden dengan tingkat approval rating tinggi, bukan tertinggi, lebih. Itu di Amerika aja ada Truman, ada Ronald Reagan. Iya. Dia tinggi sekali, sehingga ketika Reagan mencalonkan Bush senior, menang. Karena approval ratingnya tinggi. Gitu. PM Habis itu India nggak ada aja lagi udah. kan. Nah, tapi ini kan juga sama. Tapi kan kondisi Amerika kan dual party. Iya. Cuma ada 2 partai, ini kan multi partai. Dan Pak Jokowi sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara kan juga harus jaga keseimbangan. Gitu loh. Betul dia ketua umum, betul dia kader partai. Tapi kan juga keseimbangan partai lain harus dijaga. Tanpa harus menyakiti yang lain gitu. Nanti kita lihatlah arahnya dinamika lebih lanjut. Karena ini udah hitungannya per jam, perubahannya juga kadang-kadang luar biasa. Tetapi semuanya saya yakin pada waktunya akan. Projo siap satu barisan sama Apa? Kita nggak ada anti sama siapapun, enak. Projo ini mau kemana aja terserah Pak Jokowi lah. Satu komando. pada saat udah Ikut komando Jokowi. Pak udah Jokowi bisikin ke saya, dukung si A, kita ikut. Dukung si B, kita ikut. Enggak, sekarang kan begini ya, katanya ikut apa yang mau Jokowi. Jokowi kan udah punya data dari berbagai sumber ya. Kenapa mesti bikin musrah di berbagai daerah Loh lain kan udah dapat gini, data. musrah itu, sejarahnya musrah itu waktu 21 Mei 2022 di Rakernas 5 Projo. Pak Jokowi itu pesan 2 hal. 1, ojo ke susu. 2, tolong dengarkan lagi suara rakyat. Jadi Serap lagi aspirasi rakyat, nanti pada waktunya dilaporkan ke saya. Jadi itu mengkonfirmasi sebenarnya ya, supaya ketemu kita gitu berdiskusi di Projo bersama teman-teman di Projo, diskusi gimana menerjemahkan dengarin suara rakyat yang mau kamu dengerin bagaimana? Ya udah kita bikin musrah aja, forum musrah untuk mendengarkan dan menjaring aspirasi rakyat.
Waktunya lama, memang lama orang seluruh Indonesia. 10 Tapi bulan. di 30 provinsi itu selama hampir 10 bulan, gue penasaran Mas Muni, ada nggak sih suaranya si Anies Baswedan di Oh ada, Sebetulnya ada nomor 7, nomor 6, nomor Keluar 5. juga itu, Pak? Ada. Kan itu tiap minggu kita laporin ke publik. tergantung di daerahnya ya? Tergantung di daerahnya. Berarti ada yang nyusup ya? Oh enggak juga. Relawan Gini. Jokowi, datang kan relawan Jokowi. Banyak orang salah tentang Iya. musrah. Musrah itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi. Oh, jadi yang datang siapa aja Yang boleh? hadir gitu. siapa aja boleh. Publik ya berarti ya, publik. Publik dong. Kan kita mau membiarkan atau memberikan kesempatan buat rakyat ngomong. Maksud kita batas-batasin. Penyelenggaranya relawan Jokowi, pesertanya ya rakyat dong. Masyarakat dong, warga dong. Gitu. 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 Jadi banyak orang salah kaprah tentang musrah. Musrah ini kan isinya relawan Jokowi yang betul. Enggak, rakyat. Makanya suaranya bervariasi. Oh, jadi nggak perlu undangan ya, datang Oh bebas enggak, gitu ya? bukan. Artinya di pemberitahuan selama warga di lokasi musrah, maksudnya provinsi di wilayah musrah, misalnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, silakan aja hadir, nggak ada masalah. Bermusyawarah ini kan bagian dari pendidikan politik, juga bagian dari menambah kualitas demokrasi, di mana keterlibatan rakyat, keterlibatan warga negara menjadi penting. Gitu. Nah, terakhir nih Mas Muni, ada pesan-pesan apa buat penonton 2045 TV mengenai nanti musrah? Apalah nanti tanggal 14 atau apa, terserah. Monggo Ya. silakan. Pada seluruh Yang mana? Kameranya yang mana? Oh, pemirsa 2045 TV, musyawarah puncak musrah akan diselenggarakan 14 Mei 2023 karena kita percaya suara rakyat akan menentukan arah di 2024. Pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi dan pilihan Jokowi adalah pilihan kita. Yang pasti kita tunggu arahan dan komando dari Pak Jokowi. Yang namanya relawan Jokowi ya harus ikut komando Pak Jokowi. Kalau ikut komando yang lain berarti bukan relawan Jokowi. Begitu aja ya. Terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi di guys. belak-belakan. Ciao. Bro, Ini toko lagi viral, men. wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.